bernama Raden Katong. Tahun 1496 berdirilah Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu cikal bakal reog yang ada di Kabupaten Ponorogo itu dari Kerajaan Bantarangin. Kepada Kepala Dinas Pariwisata dan pejabat-pejabat Ponorogo, marilah ini diluruskan, dirubah nama reog diganti reog. Ya, rasa eling jadi ora bakal goblok. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sesepuh dalang Kabupaten Ponorogo, nami kula Kiyatno Gondo Darsono, ugi sesepuh tepak petilasan Kraton Bantarangin, cikal bakal reog Kabupaten Ponorogo. Nyuwun kanthi sanget mohon dengan hormat kepada warga masyarakat Kabupaten Ponorogo, khususnya para generasi muda-mudi Kabupaten Ponorogo, istilah Jawa ojo nganti kelangan lacak. Marilah kita mengingat sejarah-sejarah Kabupaten Ponorogo dan sebelum Kabupaten Ponorogo dan terdirinya Kerajaan Bantarangin. Ceritanya begini, nuwun sewu. Sebelum adanya kerajaan dan Kabupaten Ponorogo, dulu merupakan hutan lebat. Istilah Jawa alas gung liwang liwung. Apa to kok diarani alas gung liwang liwung? Tegese alas gede sing ora tau diambah dening jalma menungso. Sing ana kono mung bangsane satu kewan, uga darahing Drubiksa, ya darahing Asura, bangsane para jin setan priprayangan. Lah, nalika semono ada salah satu keturunan raja yang namanya Raden Wijaya masuk di hutan Wengker. Babat-babat di hutan Wengker mendirikan kerajaan di abad 10 dinamakan Kerajaan Wengker I. Raden Wijaya diruntuhkan Erlangga, runtuh. Abad 11 berdiri lagi, yaitu Kerajaan Bantarangin yang menjadi raja Prabu Klono Sewandono, juga Prabu Klono Siswahandana. Menggah ceritanya begini. Dulu Prabu Klono Sewandono di waktu masih timur bernama Panji Klono, ya, Klono Bagus. Itu putra Prabu Lembu Amiseno di Kerajaan Jenggala Kediri. Nah, di waktu di Kerajaan Jenggala Kediri, Raden Klono Bagus disuruh menjadi raja di Jenggala Kediri, tidak mau. Prabu Lembu Amiseno dikatakan marah, ya tidak marah, dikatakan tidak marah, ternyata ya marah. Lantas Raden Klono Bagus, ya Panji Klono, disuruh pergi dari Kerajaan Jenggala Kediri, menerima amanah, disuruh lelono broto, istilah Jawa lelono broto,
masuk di hutan Wengker, menemukan tempatnya lapang, istilah Jawa Browira, jembar, angine banter. Nah itu dinamakan membuat padepokan atau pesanggrahan, dinamakan padepokan banter angin. Mengambil nama dari tempatnya lapang, anginnya banter itu tadi, dinamakan padepokan banter angin. Tahun-tahun mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, Raden Klono Bagus ya Panji Klono disuruh mencari ilmu di kaki Gunung Lawu. Di sana ada Ki Ajar, namanya Ki Ajar Lawu. Lantas begitu Klono Bagus ya Panji Klono berjalan dari padepokan Banter Angin yang sekarang ini bertempat di Desa Sumoroto di Dukuh Demalang, yang sekarang ya saya duduk ini. Nah, di waktu itu ada pemuda yang berjalan dari timur, namanya Joko Pujan. Joko Pujan itu anak Ki Ageng Kriya, anak Ki Ageng Kriya. Itu juga ingin menuntut ilmu di kaki Gunung Lawu. Di kaki Gunung Lawu ketemu sama Raden Klono Bagus ya Panji Klono. Lantas kedua-duanya menjadi murid atau siswa Ki Ajar Lawu di kaki Gunung Lawu. 1 tahun 2 tahun istilahnya sudah lulus menjadi murid atau siswa Ki Ajar Lawu, diberi wasiat atau diberi istilahnya sifat kandel. Raden Klono Bagus diberi topeng kencana, Prabu Suwoso dan petut Samandiman atau cemeti Samandiman. Joko Pujan diberi sifat kandel namanya topeng Wojo. Kedua-duanya disuruh pulang ke padepokan Banter Angin, disuruh membangun kerajaan. Keduanya dilarang pisah menjadi saudara. Kedua-duanya pulang ke padepokan Banter Angin, membangun kerajaan dinamakan Kerajaan Banter Angin, yang menjadi raja Raden Klono Bagus ya Panji Klono bernama Prabu Klono Sewandono, ya juga Prabu Klono Siswahandana. Joko Pujan dijadikan pepatih, diberi nama Patih Pujangga Anom ya Bujang Anung. Apa kok dinamakan Bujang Anung? Masih bujang, sudah mempunyai ilmu dan kesaktian yang pinunjul, maka dinamakan Bujang Anung. Ya juga Patih Pujangga Anom merangkap menjadi Pujangga Kraton Banter Angin. Tahun demi tahun Prabu Klono Sewandono mendapat persetujuan sama para pujangga keraton, disuruh istilahnya mencari pramesuri. Padahal Prabu Klono Sewandono pulang dari Sukuning Gunung Lawu, pulang dari Ki Ajar Lawu mendapat wewaler, istilahnya wewaler itu apa itu? Wanti-wanti ya sama dengan wewaler. Jangan sampai gepok singgol, istilah Jawa gepok singgol sama wanita. Maka dari itu Prabu Klono Sewandono susah mau mencari prameswuri, tapi kalau mendapat putri Songgolangit.
putra dari Prabu Lembu Amiluhur. Padahal Prabu Lembu Amiluhur itu adiknya Prabu Lembu Amiseno. Maka dari itu Putri Songgolangit minta permintaan. Ada 3 permintaannya. 1. Prabu Klono Sewandana beserta pujangga-pujangga keraton dan pengiring dari keraton Bantarangin harus berjalan landak, istilahnya berjalan di bawah tanah. 1. 2. Harus mengadakan pertunjukan yang di kerajaan Kediri belum ada. 3. Peresmian temanten harus di tengah-tengah alun-alun. Maka dari itu perjalanan Prabu Klono Sewandana dari kerajaan Bantarangin datang di hutan Lodaya. Di hutan Lodaya ketemu rajanya hutan, itu duta dari Blitar Selatan, namanya Prabu Simo Barong. Nah, disitulah terjadi berkelahi. Ternyata Prabu Simo Barong tunduk dan semua hewan-hewan di hutan Lodaya itu tunduk sama Prabu Klono Sewandana. Nah, di waktu berjalan Prabu Klono Sewandana beserta warga dari keraton kerajaan Bantarangin itu sudah berapa hari lamanya jalannya, itu istilah Jawa eyot. Nah, orang-orang di tepes piring kerajaan Kediri menyapa, istilah Jawa ngelokke, lho wong sakmono mbane kok mlaku kok eyot. Prabu Klono Sewandana menyabda, kok nek ning rejaning jaman tontonan iki tak jenengake tontonan reyok. Maka dari itu cikal bakal reyok yang ada di Kabupaten Ponorogo itu dari kerajaan Bantarangin. Tidak terjadi antara Prabu Klono Sewandana dan Putri Songgolangit. Maka dari itu versi reok Ponorogo yang dipakai versi Bantarangin menggambarkan Prabu Klono Sewandana gandrung sama Putri Songgolangit. Itu 11 kerajaan Bantarangin. Tidak ada yang melanjutkan menjadi raja. Lantas Prabu Klono Sewandana meninggal. Di abad 14 berdiri lagi Wengker 3, tapi bukan kerajaan tapi Kademangan. Kademangan itu kalau sekarang di zaman era kabupaten itu bisa, kalau zaman kerajaan Kademangan. Namanya Demang Putu Ki Surya Ngalam, itu Senopati Mojopahit, yaitu senopatinya Prabu Brawijaya kelima. Di pertengahan abad 14 datanglah Joko Piturun, utusan dari Babah Patah Jimboningrat Panetet Panatagama Jabal Kalipatulo pisanan ing Demak Bintoro ya Raden Patah menyuruh Joko Piturun untuk membuat Kutaraja, istilahnya Kutaraja istilah Jawa, yang mencari tempat itu Sunan Kalijaga. Nah, Joko Piturun diberi nama Babah Patah Jimboningrat Panetet Panatagama Jabal Kalipatulo ing Demak Bintoro bernama Raden Katong. Tahun 1496 berdirilah Kabupaten Ponorogo. Pemerintahan Kabupaten Ponorogo tempatnya di Desa Pasarpon. Di Pasarpon sampai 13 keturunan dari Eyang Katong, ya Raden Katong. Sudah 13 keturunan, pemerintahan Kabupaten Ponorogo pindah ke Semoroto, di Desa Semoroto. Tepatnya di Desa Kauman, di Kawedanan Semoroto. Bupati pertama
yang menjadi bupati di Kabupaten Sumoroto namanya Raden Mas Prawiro Dirjo II. Prawiro Dirjo I menjadi punggawa keraton di Surakarta, adiknya Raden Prawiro Dirjo II yang menjadi bupati di Sumoroto yang pertama. Meninggal dimakamkan di makam Eyang Katong. Lantas yang menjadi bupati kedua di Kabupaten Sumoroto Eyang Somonegoro, ya Raden Mas Somonegoro. Meninggal di waktu dipanggil ke Surabaya, meninggal sakit di sana, meninggal dimakamkan di makam Sunan Ampel Surabaya. Yang menjadi bupati ketiga di Kabupaten Sumoroto Prawiro Dirjo, yaitu yang ketiga Raden Mas Broto Dirjo yang meninggal dimakamkan di makam Serandil. Bupati yang keempat di Sumoroto Raden Mas Broto Tiningrat yang keempat juga meninggal dimakamkan di Pesarian Astana Serandil. Tahun 1857 pindah kabupaten sekarang dinamakan Kabupaten Tengah. Apa kok dinamakan Kabupaten Tengah? Pertama kali di Sarpon, pindah ke Sumoroto dinamakan Kabupaten Kutha Kulon. Ya, sekarang tahun 1857 pindah di Kutha Tengah. Bupati pertama yang di Kutha Tengah Raden Mas Aryo Adipati Cokronegoro. Meninggal dimakamkan di belakang Masjid Jamek sebelah barat alun-alun Ponorogo. Itu sekilas terjadinya kabupaten dan versi Riok. Sekarang membicarakan versi Riok. Versi Riok itu di Kabupaten Ponorogo ada 3 versi. Sebetulnya ada 4, yaitu 1 versi Bantarangin, Prabu Dono Sriwandono menggambarkan Gandrung bersama Putri Songgolangit. Versi kedua versi Ki Ageng Kutu, Mbah Lelo sama Brawijaya. Kelima Sunan Lawu Brawijaya. Apa sebabnya kok Mbah Lelo? Ki Ageng Kutu itu dulu Senopati Mojopahit. Dijadikan Demang di Kutu itu tidak terima, lantas Mbah Lelo. Maka dari itu versi Riok versinya sendiri. Nah, versi ketiga versi Eyang Katong. Versi Eyang Katong itu sekaligus menyebarkan agama Islam. Maka dari itu Riok ada ditambahi istilahnya beduk di zaman Eyang Katong. Tahun 2003 bulan Februari tanggal 28 yang disaksikan peserta festival dunia itu disahkan Bantarangin bertempat di Sumoroto, di desa Sumoroto, Dukus Boto. Versi Riok yang dipakai versi Bantarangin sampai sekarang ini. Maka dari itu saya mohon dengan hangat kepada warga masyarakat Ponorogo harus tahu apa yang terkandung di dalam Riok dan apa sejarah-sejarah Kabupaten Ponorogo. Mohon dengan hormat para warga Ponorogo dan generasi kita penerus, muda-mudi Ponorogo jangan sampai dibohongi orang-orang dari luar Kabupaten Ponorogo. Suatu contoh, ada istilahnya pengripta lagu yang judulnya Bumi Riok Ponorogo. Itu ada kata-kata atau syair yang mengutarakan Prabu Dono Sriwandono putra kinasih jeung Sunan Lawu Brawijaya itu keliru, itu salah. Brawijaya abad 14, Dono Sriwandono abad 11. Yang benar
Prabu Klana Sewandana putra kinasih Ki Ajarlawu Diredilawu, itu yang benar. Maka dari itu mohon dengan hormat warga masyarakat Ponorogo harus tahu apa yang terkandung di dalam reog dan apa ya yang berdiri di kerajaan Bantarangin, yang kerajaan Kutu dan kerajaan Pengkersatu dan nama reog. Nah, ini yang terkandung di dalam nama reog. Dulu Prabu Klana Sewandana sama pujangga keraton Bantarangin menamakan reog itu sudah dihitung. Sudah dihitung itu ya juga kehidupan manusia, kerohanian manusia. Hurufnya ada 5. R-E-Y-O-G itu dulu. Itu mempunyai makna. R, rasa. E, eling. Y, yekti. O, ora bakal. G, goroh. Rasa eling yekti ora bakal goroh. Itu tujuan dari Prabu Klana Sewandana sama pujangga kraton Bantarangin dulu. Nah, zaman Kabupaten Ponorogo yang menjadi bupati Bapak Markum Singodimedjo, wakilnya bupati Bapak Muryanto ya Pak Kempong, itu dinamakan reog. Itu enggak benar sebetulnya. Maka dari itu mohon dengan hormat nanti kepada Kepala Dinas Pariwisata dan pejabat-pejabat Ponorogo, marilah ini diluruskan, dirubah nama reog itu diganti reog. Ya, rasa eling yekti ora bakal goroh, jangan sampai dinamakan reog. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.